Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub siluman merajalela. Nah, bagaimana ceritanya kok klub siluman ini bisa merajalela? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sepak bola sudah memasuki pekan ke-10. Banyak drama terjadi di sepak bola Indonesia ini ya. Nah, kali ini Liga 1 sudah libur internasional. Nah, jadi klub-klub sudah pada meliburkan pemainnya, ada yang juga yang latihan juga sih sebenarnya. Ada beberapa klub yang meliburkan 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, saya juga kurang tahu. Menarik ya, putaran ke-10 ini banyak drama terjadi. Selain banyak pemecatan pelatih terjadi, wasit kontroversi sangat banyak sekali. Lalu ada keributan juga yang terjadi. Lalu ada mundurnya CEO yang mengagetkan juga bagi saya pribadi. Mas Azrul Ananda kemarin juga mundur. Nah ini ya, CEO-nya Persebaya ini. Itu juga mengagetkan bagi saya. Nah, kembali ke topik klub siluman merajalela. Nah, klub siluman ini ada beberapa ya di Indonesia, ataupun klub yang dulunya itu bukan atas nama itu tapi dibeli berganti lisensi ya, atau jual beli lisensi lah, katakanlah seperti itu. Ada dari Madura United peringkat 1 saat ini, ditempel ketat oleh PSM Makassar yang ini klub punya sejarah. Lalu ada Bali United, poinnya juga 21. Ada Persija Jakarta, ini klub sejarah. Ada Borneo FC, nah ini klub siluman. Ada dari, lalu yang keenam ada dari Persita, ini klub sejarah. Persikabo, ini juga menurut pandangan saya gimana ya, ini bisa dibilangnya juga klub siluman ya, gitu aja ya. Nah, lalu ada Persib, Arema, PSS, PSIS. Ada Dewa, nah ini klub siluman juga. Ada Bayangkara juga klub siluman. Rans. Ada yang terakhir ini klub sejarah juga, Barito dan Persik. Nah, Liga 1 banyak sekali ternyata memang klub-klub siluman ini. Yang fenomena saat ini itu fenomena cukup mengejutkan juga bagi para supporter dan cukup menghebohkan juga. Di sisi lain, klub siluman dulu awal-awal diprediksi akan terdegradasi lagi seperti Rans, Dewa, tapi nyatanya Dewa United malah juga cukup tampil epic ya, kalau saat ini saya boleh bilang. Nah, hanya ada Rans dan mungkin klub sejarah lain ada dari Persisolo yang klub promosi ini penampilannya kurang oke, intinya seperti itu. Nah, pertandingan awal 1 sampai 4 atau sampai 6 itu klub siluman merajai ya klasemen Liga 1 ini. Ternyata klub-klub siluman ini merajai. Apakah klub siluman ini kok bisa merajai seperti ini? Apakah karena mungkin faktor dari tidak ada tekanan dari supporter ataupun tekanan dari manajemen? Ini gimana, Cuk? Menurut pandanganmu, kok bisa ya ternyata klub siluman ini malah peringkat-peringkat atas semua ini, malah klub-klub sejarah ini banyak yang peringkat bawah ini saat ini kondisinya, seperti Persebaya, Persik, ini malah peringkat-peringkat bawah ini klub-klub bersejarah ini. Ya, kalau untuk teknis permainan atau teknis kita berbicara teknis memang itu relatif. Entah itu klub siluman, entah itu klub sejarah, kalau sudah berbicara permainan, berbicara hasil itu relatif. Jadi nggak bisa itu nggak bisa disekat-sekat lah teman-teman. Karena memang ya pemainnya ya ning kono 30 pada 30 ala klub siluman ya 30, klub sejarah ya 30 ala. Terus ning nggon lapangan ya pada 11 ya wis blan. Berarti iki memang teknis, ora ono kaitane sih antara kuwi klub siluman atau klub sejarah. Nah, kalau dari segi faktor kemenangan ataupun peringkat, mungkin kan juga faktor juga ya, tekanan dari supporter apakah berpengaruh, Cuk? Ini menurut pendapatmu aja, faktor supporter. Soalnya kan Liga 1 saat ini banyak sekali ya tekanan dari supporter itu untuk prestasi. Ya memang kita tidak memungkiri juga kalau prestasi itu penting bagi klub, ataupun sampai terdegradasi kan juga sayang sekali nantinya. Itu menurut pendapatmu gimana tentang ini tekanan dari supporter ini? Apakah klub juga terbebani ternyata, ataupun bagaimana ini kok bisa sulit menang? Seperti Persebaya juga kalah 6 kali, seperti Persik Kediri belum pernah menang, Barito Putra juga
Lalu ada Persis Solo juga kalah 6 kali. Menurut pendapatmu gimana nih tekanan dari supporter? Kalau tekanan dan tuntutan sebenarnya itu bukan masalah ya John. Kalau menurutku sih John, malah itu sebuah keuntungan. Jadi memang pemain itu ketika ditekan untuk berprestasi pasti ada motivasi. Tapi masalahnya gini John, yang kita bahas itu materi pemain. Nah mungkin kebetulan kalau klub sejarah itu materi pemainnya elek, terus klub siluman materi pemain apik ya kuwi jadi masalah. Tapi kalau urusan tuntutan, tekanan, terus pressure itu malah sebuah keuntungan bagi klub yang punya basis supporter karena bisa membangkitkan motivasi, apalagi ketika dia main home. Nah, dia mendapat dukungan banyak loh. Lawan yang away itu pasti mentalnya terganggu karena memang cyber dari para supporter tim-tim sejarah yang punya basis supporter. Ya, saya melihat kemarin ya yang viral kemarin soal mundurnya Mas Azrul Ananda ataupun CEO dari Persebaya ini mengejutkan juga bagi saya. Nah ini juga akan kita bahas. Mas Azrul sendiri dulu juga pernah bilang di YouTube-nya Persebaya ini suatu saat mungkin banyak klub-klub tentang apa ya ini klub siluman ini akan berjaya di Liga 1 karena mungkin faktornya banyak, tidak ada tekanan klub tersebut dan klub tersebut itu bisa leluasa ibaratnya mengembangkan ataupun prosesnya itu penak lah, intinya seperti itu tanpa adanya tekanan. Tapi di sisi lain juga klub siluman itu membutuhkan para supporter gitu. Maksudnya kan berarti ada sisi baik dan sisi buruk ya tentang supporter ini. Nah menurut pendapatmu pendapat Mas Azrul ini gimana nih tentang dia masa depan akan memprediksi jika yang nanti sukses juga malah akan klub-klub siluman ini? Ya memang sih kalau untuk urusan masalah tuntutan itu kan atau mungkin tekanan itu ya memang sih kita akui bahwa agak berat sih memegang klub yang punya basis supporter besar itu resiko pelatih ya. Jadi gini ya, kalau misalkan Persebaya atau Persib atau Persija 5 kali kekalahan atau 3 kali kekalahan beruntun itu pasti nanti efeknya supporter akan demo kan untuk menyuruh pelatih itu. Tapi kalau untuk Bayangkara sendiri, misalkan Bayangkara FC ya atau Rans, mereka nggak punya basis supporter, jadi mungkin aman-aman saja. Jadi Rans dan Bayangkara itu kan mereka mengalami 5 kekalahan ya. Tapi ya aman-aman saja sih pelatihnya karena memang tidak ada tekanan yang besar loh. Jadi memang pelatih itu bisa bereksperimen, bisa meramu taktik. Tapi masalahnya kalau seperti itu nanti kualitas tim itu yang akan jadi problem karena tidak akan zona nyaman lah efeknya. Jadi mungkin coach dari Bayangkara dan Ran merasa tidak ada supporter ya wis bebas wae ya kalah ya wis atau ya betul ya, mungkin karena faktor itu juga ya membuat pelatih-pelatih di Indonesia ini juga pengen datang ke klub supporter besar itu juga agak mikir. Seperti kemarin kan saya juga dikabari Javi Roka diberi inah 3 kali pertandingan itu harus menang ataupun sampai kalah. Nah 3 kali pertandingan kalah langsung dipecat meneh. Wah seperti itu kan juga agak berat juga ya intinya kalau melatih Liga 1. Ya saya harap sih Liga 1 ini bisa saling legowo lah ya. Biar juga intinya pokoknya nek klubnya masih tergolong aman ataupun ya wis gitu intinya seperti realistis saja, intinya seperti itu. Apalagi kedatangan pelatih baru di tengah jalan seperti ini tuh kan pemain dan lain-lain kan juga bukan racian pelatih tersebut. Kita juga tidak bisa menyalahkan 100% pelatih tersebut ya. Pelatih tersebut juga tidak diberi latihan ataupun uji coba persiapan yang matang, intinya seperti itu. Nah ini akan saya bahas mungkin ya dari Madura. Nah, Madura ini kan ya walaupun ini klub siluman, tapi pelatih ini kan juga awal mulanya juga diberi kebebasan juga di sana, diberi ini penak lah seperti itu. Bali United dengan skuad pemainnya yang rata-rata juga itu terus dari tiap tahun ke tahun. Lalu ada Borneo FC yang cukup mengejutkan juga. Ini merombak skuad total ya setelah gantinya pelatih baru ini. Datang pemain-pemain asing yang menurut pandanganku top lah. Berarti pelatih ini itu sebenarnya top, intinya seperti itu. Dewa United. Nah, Dewa United di tangan Maizar
menurut pandangan saya juga cukup langkah oke lah. Selain tim ini adalah tim promosi, tim ini juga memilih pemainnya juga bukan pemain-pemain Indonesia itu ya. Ini pemain-pemain luar lah. Ini luarnya apik ini seperti itu. Ya mungkin Liga 1 2022 2023 mungkin akan ada kejutan-kejutan lain ya, ini dari klub-klub kalau tidak bisa berkembang ya nanti lama-lama akan tersingkir juga klub-klub bersejarah itu ya. Saya harap bisa mengikuti perkembangan zaman lah, intinya ojo pakem sama satu tujuan itu terus. Intinya percaya proses yo penting, tapi nek kalahan terus yo perlulah ini dievaluasi, intinya seperti itu. Nah mungkin itu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, subscribe.